Kita biman intakman ubi kintori adhihi ilaih wa min humman intakman ubi dinari lalu adhihi ilaika illa madum ta'alaihi qaimah wa min humlan itu setengah sayang ahli kitab manute wong intakman hulamun gawe akad aman siro hu eng ahli kitab bikin torin kan dunia akeh iwati mongko nekani sapa ahli kitab ing kintor ilai kamaring sira intaman dulu nak individu percaya tapi nak lembaga atau negara namanya akad aman. Sebagian ahli kitab itu kalau kamu percaya nyimpen duit akeh itu kena dipercaya. Wa min ahli kitab lan setengah ahli kitab man wong intaman lamun percaya sira iman dikintorin kelawan tintor lawan dunia agak ikimalin kasirin iwatihi mongko nekani sapa manhi ing tintor ilai kamaring sira li amanati krana amanai man ya di kitab ka Abdullah bin Salam kalau dini Abdul bin Salam wa kena diketani bercontoh-contoh ahli kitab Sulaiman Abdul bin Salam istau ta'aguning titik bu ing Abdul bin Salam sapa rajulun wong lanang alfan wa mi'ate ruqiyatin yang saya ulang 200 ukiah dan apane masih pada mukana kali sepeman hain alfan mi'ate ukiatin ilahi maring rajul pada mukana kali sapa Abdul bin Salam hain alfan mi'ate ukiatin ilahi maring rajul di wong itu balekno wa min jumlah setengah ahli kitab manute wong intakman lamun mercaya sira iman dinar kan sak dinar intakman so intak mana tu lai ati mengkora nekani sapa manhi ing dinar ilai kamaring sira li khianati krana khianate man ilama dinta kecuali yen to jumlah sira ali ngatasil kitab ko iman khali ya khali jumlah ilama dinta kecuali enta langgeng sira ali ngatasi man ko iman khali jumlah ela tu fariku dik ora misai sira ku ing man ahli kitab fama tafarad tahu mongkos mangsani misai sira ahli kitab angkara mongko ngingkari sapa ahli kitab ku ing dinar kakak bin Ashraf istauda abu titep ing Ka'ab sapa Quraisy yen dinaron fajahat aku mongko ngingkari sapa Ka'ab bin Ashraf ing sak dinar lalu kalau dia mengkono targul ada itu dianda karena saat ini ahli kitab ku kalau mengucap sapa ahli kitab laisa alina fil ummi nasabu lesa orang itu alih yang ngatasi kita fikir yang belum kira-kira Arab ayil Arab apa sadulun apa dalam ismun bagi seorang dosa mereka istiqlal ini orang oleh nganggap halal ahli kitab nganggap halal zulmaman yang dolimi kok khofan atau kholakan maksud kholakan jadi sorry apa? apa? Kalau apa ya, sudah kalau apa yang seperti jalan yang terakhir, no? Ya, begini soalnya bersalah. Soalnya ada teman. Dan aku parah lebih. Ya, kalau apa? Jumlahan yang dari ni bang. Kalau apa? Anggil lah. Kalau apa kan melayani sebuah tidak pun. Yang agamanya Alkitab. Wala sabuhu ilaihi. Lampau do nisbatna sapa ahli kitab bu ing istighlal ilaihi maring Allah. Soalnya kok ideologi repot. Mulai riyen kan sodo dene orang Islam orang kafir yang Yahudi padha ae. Dinten intine dadi ahli kitab wong Yahudi Nasrani ya sing apik. Ati pasrahi dhuwit wong Islam akeh dibalekno. Kata-kata boten ati pasrahi dhuwit wong Islam diangasi, artinya ora dibalekno. Karena mereka berkeyakinan bahwa Islam gak dosa. Paham ya? Jadi ahli kitab itu keyakinannya bahwa Islam betul apa? Dosa. Kalau orang Islam tak sama. Jadi nak janjian betina saya naik. Bodoh betina. Dua-dua ini berlangsung. Dari Nabi semua tatanan Sayyidiyah itu tak gugur kecuali ilal amanat. Fa'inna harmu ada tundal kiri wal fajir kecuali amanat. Nah amanat itu mu'addatun ilal kiri wal fajir. Jadi sama di titik buang kafir harfilah wajib berbalik.
paham gitu, jadi ideologi itu bisa sampai merusak tatanan umum. Jadi misalnya jadi hadis kita pun keyakinannya ngoten gitu. Jadi bodoh Islam istiklalihim bil laman kholafa dinagu memang mereka merasa halal dolimi wong sing gak salah agama gitu. Ya, bodoh wong Islam nggih ngoten, Islam sering bodoh di Cina. Bodoh dolimi, bodoh bener. Tidak amanat boten sakit. Amanat itu kudu dikembalikan pada punya. Jadi ini ku ilal biri bal fajr. Sampai misalnya ulan roti, wongi ora sholat, wongi ora sholat subuh, itu kan zino. Nah jenis dunia harus dikembalikan. Karena ketika ditanya Nabi, akidah itu gak bisa merusak amanah. Jadi amanah itu mu'adad itu tinggal biriwal fajir. Jadi wong apik, jadi wong sing mu'adad wal fajir. Jadi dia zaman perang Nabi ini nonton dari perang itu janjian. Agak janjian betul-betul perang. Nah, ketika sepihak itu melayani janjian dia harus dimaklumatkan. Jadi wa in mata khofan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Kalau perang sudah janjian dari dina Senin perang. Jebule wong kafir itu perangi dina Ahad, nyerangi Islam dina Ahad. Itu Nabi enggak boleh langsung ikut membahas, tapi maklumat dulu. Oke, perjanjian kita batalkan bahwa perang dina Senin. Sekarang perang di hari Ahad. Jadi itu intinya apa? Jadi perjanjian itu meskipun berlawan itu ditaati. Misalnya dulu itu ada bidunan. Ya, saya dolim, kiai mati dolim. Nerangno kan malah repot. Jadi tidak sampai ngaji tarikh ngalim orang bulan nerangno ngantuk. Dirian beberapa kali peristiwa itu bidunan genjatan senjata. Rian wonten. Genjatan senjata kalau kasus Hudaybiyah ya. Jadi Nabi berperang ke situ. Terus wonten perang rian janjian. Daerah janjian ada perang itu, orang kafir itu di Mekah. Kaji Nabi tentang Medina perang gue pasukan daerah janjian ada perencau janjian. Jadi di sini perang berperadaban. Di Nopo Senin ketemu di luar Medina, di Hoiba. Jelas. Lalu nak nyulayani itu, nak orang kafir nyulayani. Ternyata mereka datang lebih awal untuk persiapan. Itu Nabi tidak boleh ikut melanggar. Harus memberi maklumat dulu. Oke, kita melanggar. Kalau nak melanggar, bodoh-bodoh melanggar. Tapi memberi maklumat dulu jenis wa imata khawfan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa innahu la yuhibbul khainin. Kalau kamu Muhammad takut dikhianati satu kelompok, kamu harus memberi maklumat bahwa pengkhianatan ini juga harus dilanggar, sama-sama melanggar. Maka Allah gak senang wong sing khianat, jadi wong sing melanggar janji. Paham ya? Dari hadis kitab ngoten, dari kitab wonten sing carane mental ini bener. Satu Sabtu bin Salam ya. Kalau janjian ya janjian ya. Jadi dia pun saya, tatanan pun saya. Jadi kalau kanji Nabi misalnya ada delegasi orang kafir ya dipeduli kita masjid. Biasa sebenarnya teman-teman. Karena dulu itu yang namanya delegasi perang itu ya dihormati. Ya sama ketika Nabi kirim delegasi ke orang kafir ya tidak ada. Jadi mulai dulu itu punya etika yang namanya delegasi perang tidak boleh dibunuh. Saya ini dunia kacau kafir. Dunia Usmar Kaya, yang Kiai Mustafa Ahmad ini dunia ini rusak. Tapi ahli tarai sepakat, tapi sering udah nasional ini teman tak akan ahli tarai paling bodoh ke arah ros gitu. Nah itu mulai peristiwa sudah Hudaybiyah sampai nasional Najran, mesti dibodoh itu mungkin masjid. Tapi gua kena setan ini, kalau lucu-lucu, ada ideologi masjid itu gak oleh dileboni orang kafir. Sesuai ideologi anyarnya masjid oleh boneka. Sesuai ideologi mana masjid oleh bobonya malah tiga turun, atau malah masjid itu tiga turun. Artinya yang tentunya betapa parahnya itu malah nak cara pulau ya. Tapi ini ya nggak boleh dilanggar, memang adat Indonesia nggak boleh. Artinya hampir kesepakatan orang Indonesia dari yang Kristen harus ke masjid. Padahal firman kadang kamatnya, andai kan umat Islam dulu-dulunya kayak Rasulullah, jadi masjid itu jadi pusat kegiatan, wali zakat, merdui tamu, uang mulai surah. Saya sampai kiai, merdui uang Kristen di masjid, orang dukun di masjid, orang urusan politik di masjid. Paling tidak suasananya itu masih diikat oleh yang namanya masjid, yaitu tempat sujud, tempat ibadah. Jadi hikmahnya malah gede. Gue rasa kembalikan untuk duit ke partai tim sukses. Gue rasa saya enak. Tapi saya itu hukum dilanggar ini. Sehingga khusus Mustafa Ibu jadi orang ngakoni tarik. Jadi kadang hal yang dilakukan Rasulullah buat tentang itu kan lucu. Saking bodoh. Ya gue tentang itu gak bodoh. Sama no hari tarik sih. Kamu mau tarik-tarik, tapi tahu tak berdua orang Kristen masjid. Tarik-tarik betul.
Nabi yo aktif nyurati rojo-rojo sing kafir gimana? Ketika ada debat itu tidak debat, ketika ajak perang tidak perang. Tapi ketika memberi hadiah diterima secara baik. Akhirnya belum Islam yang memberi hadiah jadi kafir tinggi, kafir mustakman, kafir muahad. Lain yang dibahkan bayar kafir kaira wal farosa wal himaro wal bihola tak dimuluki ilahi. Akhirnya Nabi juga memberi hadiah dari raja-raja kafir itu sehingga belum Islam, tapi berjanji tidak melukai umat Islam. Ya, tapi tahu kiai-kiai di ideologi mau duit ke bupati, mau duit ke orang kafir. Tapi tetap aja prakteknya di desa liane nombok duit ke bupati, saling memplang untuk dagangnya. Betul itu sebenarnya. Jadi artinya pada markai ini, boleh mulai ke bangga nih. Artinya selamat dalam cita yang menang. Jadi artinya repot sebenarnya di orang. Nah ini nih banyak resiko bodoh itu karena kadang kita menentang sesuatu yang kadang Rasulullah itu melakukan itu. Ya repot. Menyangkut nikah gimana? Zaman Nabi itu menangi Rasulullah ngolehno sahabat kawin yang itu ahli kitab. Tapi bukan ideologi itu tabu. Tabu. Misalnya itu mana santri kok rapi dong itu tidak tabu ahli kitab. Bambut ya. Ya memang menurut fikih boleh namanya di kitab yang khalisah. Tapi yang tidak disadari Kiai Khusyuk Mustafa ya. Ketika kita hukum formal kita pegang betul ya. Misalnya orang Islam tidak boleh kawin orang Yahudi Nasrani, bambut ya. Sebetulnya ada hal yang lepas dari kita karena faktual, dan karena faktual itu kita lebih jelek. Misalnya nggak Mustafa misalnya takoi santri rapi orang Kristen oleh orang tidak boleh. Padahal dia tahu itu ahli kitab itu boleh. Masalah di kitab Sunnah itu membuat nanti kesan ini misalnya alasannya oke tidak ada. Tapi tragedi kumpul di luar nikah kita sahkan. Toh ironi sih masalahnya sepele dan hina. Rupa-rupa orang Islam jadi guru orang Kristen. Paham buat anda. Jadi kayak di Solo kan biasa guru. Saya dulu Rahman, saya itu Rahman kerja di Cina. Saya ini Fatimah jadi guru Cina. Malah kita lebih biasa, paham tuh. Tapi saya ngangkat-angkatan kawin malah kita tentang. Padahal nak buat angen-angen jorok Islam untuk kawin. Saya ina-ina kawin orang setara nih. Ya kan? Wong kawin kan lebih setara. Misalnya ke Islam untuk hidup kita lebih setara. Jadi kan jadi dua. Itu sangat bodoh Mustafa. Bodoh ni dia aku ragu tu Mustafa yang bodoh. Sopo itu bodoh dia kita berdiri. Dia kurang tafakur. Mereka kan lucu. Saya pernah mikir. Kawin sing ora tak direne peke. Sampeyan nek eling wong lanang Islam mulai kawin wong itu ahli kitab. Dalam konteks Indonesia tetap ra pantes. Ya rata-rata cek nyakini haram. Tapi ironi sih mau kita sering tidak terusik nak orang Islam buruk wong Kristen, pilih Cina apa? Ya biasa ya kebetulan beli rezeki. Enak aja tapi apa? Padahal nak kawin itu enggak bisa-bisa. Kalau sudah zaman mereka kasusnya padahal nak buat angen-angen, saya kan angen-angen utak dingin. Ino jadi burah, jadi bojo. Ino jadi burah kan, jadi bojo itu ada kesempatan ya lu. Itu jenis adat. Hukum adat itu repot. Ya aku lelah, aku bayang mengalim kan rawan tentang itu. Tapi kita cerita di cara hukum itu udah merine. Yang inti sama hukum Islam itu kalimat iya, orang Islam sih posisi menang. Pak Mustafa, jadi kan nangis hukum gue pikir, cuma menuruti adat. Umat Islam Indonesia kiai ini, lagi kiai rata-rata macam kiai rata-rata mondok ya Ahmad ini, untuk atur melibat ketua itu kiai, mesti kan pas-pasan. Pas-pasan orang takut hukum, pas repot. Anak-anak uang gue ada kiai, jadi apa kan desain, tetap apa. Nggak tentu logika itu tentu lahir. Saya karwan nonton takbir kan nonton ya. Jadi kalau buat akal-akalan ya. Karwan nonton takbir itu orang ahli kita boleh dikawin orang Islam. Tapi tengah adat Indonesia kan tabu. Tapi repotnya gak mentabukan orang Islam dulu. Orang Kristen. Loh ya kan biasa. Kan rumah biasa. Ya kan yang boleh rezeki mana aja. Ini kegunaan ilmiah maksudnya telepon hati. Tapi berbeda belum sinau oke mana itu ya. Mati ini utama sih di pondok rasina umum itu so.
Iya, buat kamu ya dosa. Mau sih di bodoh-bodoh nasi nawa itu dosa. Nah aku harus ngalim, berarti dosa, jadi ngalim. Dosa. Terus mana awal itu dosa lagi musola. Tapi itu dosa fatwa itu dosa. Jangan sampai kapan-kapan tak kok kiai sing ngalim, Mbak. Kalau tak asal hukumannya kok ngeten dia lah mesti ngakoni yo. Nah, sedikit itu tidak kena yo. Lumayan gak amin, lumayan ini jadi harga diri ya. Kan lucu, kita itu menentang kawin mati-matian, aku mau Islam dulu biasa-biasa. Sepan orang gila. Sumpah kesemper. Awalnya cara berpikir salah, ya itu mulai bener Imam Sanusi. Jadi hukum adatnya merusak tatanan. Orang mau tatanan menyangkut syirik akidah, tatanan fikih itu rusak hukum adat. Lu kan itu kan hukum adat, sampai zaman ngaji isi iling, ngomong Islam mulai kawin dari kita isi iling. Tapi saya usia kumpul masyarakat gak wani, jangan bener-bener. Betul. Iya, masuk boleh. Padahal kapan ngaji, mana tak boleh. Yang putih. Iya, itu para wali kan jangan. Saya tak buruan oleh. Udah biasa ya. Adat lah ya, itu jenis adat. Tapi rampok terus naik, tapi mari repot. Nah tentang ya resiko ya. Kalau saya mengalih orang tentang ya. Ini adat, ini jenis adat. Nah ini wow, nah mulai ini dan keyakinan ahli kitab ya sama dengan kita. Jadi bodoh Islam gak bodoh. Jadi istiqlalihim Dhul Ma'man kholafa Gina, orang Nasrani dong Islam lah, orang istiqlal ya. Wah aku nak alam santri sing kuno-kuno sing yakini Cina setengah amat ya. Ada kerusuhan baik terus. Jadi Cina setengah amat. Ada hebat. Wah aku nang kitab sapa ngake ala wae ngate sapa ala di pengkor wa kum ya alamun. Ala itu ngake ya alamun ngerti sapa ngake. Kala yo manti sapane wong alfa kang nuhur di sopan biaji kan janjine man. Wa taqala roti sapa man. Wa inna wa wasatan wa yuhibbul muttaqin seneng sing Innal ladzina satuna yastaruna kang padha tuku sapa ladzina bi ahdillah kelawan perjanjian Allah. Wa ada amanat lan nekani amanat bi ahdillah wa imanihim lan sumpah kelawan nasmane Allah sumpah ladzina. Samaran kalian kelan rego sing parah ulai kala khola kola. Ulai kadang kono adalah khola kola. Yo menggali santri ora oleh rapi jauh umum. Ketua umum kado anjek kamble. Mau juga walaupun aku sih kono rapi jauh umum. Jadi gak ikhlas. Baru santri guru yang belajar malah oleh itu kan lucu malah itu buron rapi gagah atau arisan bisa ngumpuli kan santri kan ada guru kerja kelainan harus lu sampai dikira aja mudah betul rapi menangan mereka menangan ada pelajar lagi kekel enggak, saya belajar ke mana? Belajar alat ya itu alat dan akhirnya kan diadil nih santri rabi cah umum sing kado anjek kita gege bareng kerumuh Mustafa itu buru uang belajar gak apa-apa padahal ngeribu apa ngeribu itu? Ngeribu kan waduh-waduh hitung-hitungannya karena harga diri betul iya kan? Secara hitung-hitungannya faktor harga diri ngeribu lah umur aku ilo tenan tapi buat adat setan di apa gitu ada apa wujud ada jadi gila tahu sih gila satu di bujuni ngomong kan adanya tapi ada di buru biasa ya gak tidak gila kiai opo aja nih mau keren dia nih berapa tuh bapak musuh baik kan lucu adat kita lucu kerumuh mana rata-rata orang udah begini nanti gila santri kok bisa kecoba seneng ngono mesti yang belajar tapi nanti di pura mana biasa jadi bocor dia gak ada di pura malah lorong sampai kamu banget biasanya ala lorong dan sekarang ini memang itu tamat jadi kulau dengan mumpung ngaji saling mengingatkan kita berpikir yang baik. Jadi kalau dasar pikiran kita al-Islam ya walayula ala itu ya berpikir yang baik. Karena yang baik itu gitu betul. Menurut hukum ya benar, menurut adat juga tidak merugikan ke depan gitu. Jadi kalau kita sama-sama ngerosolino nak santri untuk memblutur misalnya, yang ngerosolino nak jadi buruh, jadi agen. Sehingga kita melakukan gerakan ini supaya santri nasibnya lebih
Baik, bojo malah lucu kok, jadi bojo lah oleh, jadi buruk lah. Lu ada lucu dong. Ada kalau kita sama-sama nganggep elek jadi bojo, paham sobat? Ya bisa nganggep elek jadi buruk kan ada kan? Bodoh-bodoh raino gitu maksudnya. Tahu sokor-sokor bukan angkau bisa, sebetulnya buruk kita, tapi bodoh itu buruk. Terus mereka kuliner. Nah artinya ada kita lucu banget. Dan nggak apa-apa, kiai sama bilangin, Pak Yai. Kan kami kan yang di coaching Jerman, nih gue sana ini mereka yang Cina biasa kan nggak banget. Lalu gue cerita nih, nih gue rapi Cina, lo bilang sih kata, repot kan? Bener sih kira-kira cara hukum, bener gue lah. Lah kiai sih ngomong kan debat gue, kira-kira rasanya. Ini nanti jadi baju buruk, ini buruk. Yang buruk sama nak seneng raiso keturutan, baju dia keturutan, halal mulio. Enak. Tapi jajal ya, teman jajal, kawan kiai. Mbak santri ini jendengan untuk Cina, anak mau begini. Tadi Islami lagi santri itu semacam-macam namu itu tinggi. Tidak cerita nih, dulu Cina kita biasa, kasar ya. Tak cara pulang waktu itu singgung ya, sama-sama bodoh ada. Nah, dulu saya pindah. Namanya? Nah, dulu saya pindah. Enggak paling foto inore bisa. Bodoh mana menangan ya? Sama megat warisan Sokolo, malah menangan bodoh. Bodoh dikendali. Menangan bodoh. Mau pernah nak suka, bisa tak pegat lah anakku sama ada dunia malah menangan. Itu hukum adat itu kadang rusak tatanan, rusak fikih. Tapi aku ngajar nodun gue kuat gue ilmu sing aneh-aneh malah ada di kiai ini ketong gue malah. Iya terus. Sekarang lagi. Pada zaman temurun tu jago dalam Yahudi lama betul. Masanya yang ganti sebuah Yahudi natan nabi. Wah terwailan. Biada woi dari mana itu fitrah. Wafiman ing dalam halaparang sumpah-sumpah kehidupan khalikor fidawan ing dalam satu persengketaan Aufike isilatin itu ing dalam adal penaikan harga. Jadi ini ayat turun tentang Yahudi yang melanggar janji atau orang sing sumpah yang persengketaan, sumpah koron yang persengketaan berebutan tanah, berebutan warisan. Apa sing temurun iki? Innal ladzina astaruna bi ahdillah. Innal ladzina satanu astaruna kang tuku sapa ladzina bi ahdillah lawan janjine Allah. Wa imanin lan sumpah-sumpah ladina wong sing mempergampang janjine Allah lan sumpah sama nang kali lan kelawan rego sing sithik. Wa ta'ala khala fil akhirah. Wa ta'ala mengkono atulah khala merono bagian wujud lan mati ulai ka fil akhiratul akhirah. Wala kalimulan ora ngendikan iku ngalati sapa Allah wa ta'ala wala yusri ilaihi yaumil qiyamati wala yusaki wala ada nari. Wa inna min jumlahi setengah sangi ahli kitab la farikon iktina ono kelompok. Ya luna kang bodoh mulak malik sapa farikon al-sinatahum ing lisani farikon bil kitab iklan kita bagus supaya nyangka sira kabeh ing kitab ayat muharraf tegese kitab sing dirubah ayat muharraf tegese kitab sing dirubah minal kitab sing kitab kita sabu minal kitab sing dirubah ben mbok sangka minal kitab sing kitab alladzi anzalallahu. Jadi ahli kitab di tradisi merubah-rubah kitab sing gaweane dhewe supaya dikira itu kitab buah beneran. Yeah. Jadi merubah-rubah kitab nganggo saenake dhewe supaya dikira itu termasuk kitab beneran alladzi anzalallahu. Tawa magwarana pe kitab sing mukharrafna kitab bisa kitab sing bener. Kaya kulunan sapa ahli kitab dua pe kitab iku min jelas saking ngersane Allah. Toh wa magwa khale ora ana kitab min jelas. Intine ora Allah menika Allah. Kaya kulunan sapa ngake ala wa ing atase wa tadi bae ora wa alam. Ahli kitab ya alamun ngerti sebuah kitab. Maka nabi kasarin orang itu kedua minggu soal tiap Allah. Yang kemarin iman sebuah Allah wa taala kitab baik kitab aku malam bandung buat dalam kenabian. Semua ulama kono mengucap sopo kasar linasi mari menusoku di ibadah ini. Kuno ana sira kabeh ibadah dadi kawula kabeh iki kedua ingsun dina kelan Allah. Di ora ana wong sing alim sing diparing kitab hukum nubuwah terus ngongkon wong sebuah ngibadani ndekne ngalahno ngibadani Allah. Ora ana, dadi ana wong alim nyari ana wong loyal ning ndekne ngalahno loyal ning Allah ora alim. Dadi ukuran wong alim aja sampai terjadi nopo. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab hukum kenabian
terus ngongkon uang lebih beribadah ke dia ketimbang Allah. Jadi kudunya sampai ngalim ya uang lebih ibadahnya Allah. Makanya betul, saya mulai dulu itu gak mau dihormati santri. Pokoknya santri ini bodohan nih. Kuisen aku zaman yang bodoh tahu ketua ma'arif. Itu anak buahku semua ma'arif agak dihormati santri tersinggung. Nah aku gak tersinggung. Nanti ya udah kok Kusin orang bicara sopan gak tersinggung. Gue belum ngisen ke pengiran. Kemudian langsung biasa kodok subuh, biasa pacaran. Pengiran adalah dihormati. Jadi kalau pengiran itu sederhana. Artinya kadang kita jadi kiai itu berlebihan. Ngamuk santri kalau nambah kongkong biru itu. Padahal urusannya sampean, padahal urusannya Allah kadang itu biasa. Saya kira santri kodok, santri pacaran kadang kita biasa. Tapi nak mengajar omongan perkara mau pakanan itu geger. Aku lah gitu juga. Kalau alhamdulillah itu, mau dicoba itu tidak pernah. Fakirnya isen itu pengiran. Gue bener nanti semua santri yang ngaji, rata pikir. Buat maksudnya rata pikir tenang, rata tersinggung. Karena saya takut Tuhan saja kadang nggak diperhatikan dengan batu subuh. Allah itu menyerah itu buat tidur, tapi memang begitu cara Allah itu. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab waktu manusia terus uang ibadah yang ini tambah Allah. Kayak adat kiai itu dalam sebagian hal memang keliru gitu. Itu oleh sing kuasus paling nyata menyangkut biru walidain. Kadang kita jadi kiai ya, sudah tahu kalau itu anak tunggal dan sudah tahu orang tuanya berharap mulai gue tua itu kita gue enak sebetulnya aku hanya lebih mementingkan kepentingannya itu. Nah ulang seorang arana jadi kiai maksudnya repot lah batin. Padahal jelas biru walidain hukum Allah itu. Lebih ulama ya hukum Allah tapi dia kan kiai yang di santri kiai kan ganti kan gak apa-apa kan. Misalnya ikut di putaran nonton itu kan dua yang nah jadi kita kan santri ini repot tuh. Itu repot, tenang sama tenang. Jadi tidak ada manusia yang tidak hukum. Itu kalau mursyid begini itu tidak boleh. Misalnya, nak ramal atau rekaku, gak bisa warga itu tidak boleh. Itu harusnya kalau dia mursyid betul, jenis hukum wa itu ngerti. Jenis hukum wa itu memberi warga itu fadillah. Dan tidak kalau dia kan jarin Allah. Kalau manusia betul diberi kitab hukum buat termasuk hukumnya Allah. Mau memberi warga itu fadillah. Jadi nak ada jadi mursyid terang betul ini. Sing ana aku ya apik, pas aku apik nyentori gak apik. Sing ora ana iso wae ya apik. Kemakome berdurun jujur, jadi kan gak apa-apa. Sing ana aku ya apik, ora ana aku iso wae ya apik, mergo keren. Ya gak apa-apa santai jadi kiai. Kalau kula dadi ki gede mengaji ra paten ora tak pikir, ora menggawe ya. Kalau ada gue juga, kadang guru-guru belum. Jadi ngaji dia orang sikat, yang lulus semangatnya waduh, barunya. Jadi adat-adat yang melanggar hukum Allah harus sampai hindari. Termasuk ini bahwa kalau kita sudah yakin, misalnya kita jadi mursyid, kamu harus yakin hukum Allah itu satu. Misalnya tentang surga, mursyid senangannya kan, seramah retorika aku sebenarnya orang-orang asar bingung gitu. Kan kita tahu sebenarnya menurut hukum ada itu sing amale apik ya bingung, sing amale elek ya bingung. Jadi kita harusnya tetap pegang itu yo juga hukum anyar sing amale aku bingung hukum ganti kan kalau nenten kalau kita jujur kan hukum itu tidak ada kan. Sing ana hukum kan orang sing amale gak akeh bingung, sing amale akeh ra bingung. Jadi kudune ada nih jujur. Si anggota kula cek boten nggih, nah amale kata iku boten bingung, masa anggota kula amale sithik bingung. Jadi cara hukum kan betul. Terus kena setan di dia caranya fatwa ngono itu kan repot, itu hadir nafsi kan, artinya sudah hadir nafsi ya gitu. Hanya kalau memaksakan orang ikut dia itu kan sudah hadir nafsi. Itu sama misalnya pamit dulu Gus ini kok, proses sebetulnya ngaji Pak Yai itu malu aja apa ya beneran, soalnya itu apa ya itu beneran. Malah enak. Dan itu dunia hati gede. Ini lagi cara hukum kan ngoten. Saya kalau jadi kiai, di santri tak senengi masalahnya apian be kulo loyal. Tapi misalnya pamit, monggo kulo sakit kulo kedangan, itu wajib tak sembadani karena baik ya, hanya demi orang tuanya. Berarti kan cara hukum karena kan berwalidain wajib kan. Dan dia pulang demi dia harus wajib. Saya harus mengalahkan ego saya. Dan misalnya lagi cocok itu banyak urusan saya di dia. Tapi kan saat ini kuat lagi, ngurus siapa itu, nanti orang tuanya itu dikawan, jadi bener. Maksudnya kalau terhormat, artinya saya dengan dia itu terhormat, tapi jalan itu tidak benar. Tidak benar kan nggak harus saya ada hormat, saya tetap hormat, tapi tidak benar perilaku itu tidak benar. Jadi ini ayatnya gini, jadi jangan sampai
wong sing diparingi kitab hukum nubuwah iku duwe syariat kuno ibadawi mintu wala tinggu tapi nono sira kabeh rubani niku wong sing terpelajar kabeh ulama amilin ngamal sira kabeh kok nabi lho keren nabi hebat betul nabi butuh pasukan gue perang sekawan butuh ngapain perang butuh pasukan orang pemuda rawu ini hati sohat ya Rasulullah saya ikut perang sama kamu jawab nabi kue cek untuk tuh terus bismillah yang rumah tua itu kan hebat ketika hanya karuan beliau itu butuh pasukan tapi ketika tanya ala kawali datang dia jadi ibu terus ya fafiha bajahib dia sekali perang hormati ibumu dia hormati ibumu nah kita enggak, jadi cilik itu santri mulai wayai bodoh itu keberatan jadi cilik santri timur orang yang bodoh itu GR tamu pakai rata dikaitan apa satu harga ini nah santri ini yang kamu bisa, bang mulai ngaret model bang mulai udah nak mulai kan rumah sapi, rumah pedus, jadi bodoh marka ini santri ini mau mulai berkompetisi kerja kasar banget iya ini model ini, benar-benar yang dicuti semuanya nih, kemarkai. Kalau merasa saja lapor. Jadi dia itu, punya model kayak kamu. Tapi kerantang, ini kan masih nyantar. Kerawat gandil. Kamu kan anak jalanku ini cuma mantu. Menurut sosial kitab hukumawan dua, nyariatno wong kon ngalap nabi dan malaikat jadi pengiran. Artinya tidak mungkin wong bener ngongkon malaikat karo nabi dikongkon jadi pengen kecelakaan. Nabi Muhammad itu sampai itu dalam banyak hadis sahih. Jadi nabi saking traumanya mbek tragedi Isa. Lagi nanti dikit bersih teman-teman. Gak apa-apa begitu kasus sidik-sidik kasus zina cuma teni wong cilik-cilik. Nabi Muhammad itu saking trauma tragedi Isa, di mana Isa itu karena sempurna malah dituhankan, dikultuskan, dituhankan. Nabi Muhammad itu sampai bojone akeh. Sampai al-arat al-basyariyah itu kental, misalnya lali. Mulanya ulama itu ijma sifatnya Nabi sidik amanat tabligh fatwa. Bahkan ulama itu mewajibkan al-arat al-basyariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Mergo resiko kan. Kita jadi kiai, jadi tokoh tidak punya basyariyah. Itu memang resiko dituhankan. Kayak tragedi Nabi Isa itu gak kawin, gak tahu di masalah, gak tahu tukaran, gak tahu revolusi. Malah dari kepada pengira. Mengenai Nabi itu dari ulama termasuk uang Islam lah. Kudune sifat arat basyariah merugikan Nabi betul. Karena orang disuruh meyakini sisi kemanusiaan beliau. Kudune kan merugikan Nabi ya, karena orang menjadi tidak putus kan. Tapi demi supaya Nabi itu tidak dituhankan, bang ya, demi Nabi itu supaya tidak dituhankan. Tapi kita tonjolkan al-arat al-basyariyah. Mengenai sifatnya Nabi wonten sifat jais tunggal itu al-arat al-basyariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Mengeri. Misalnya sampai dari kiai dikultuskan, sampai uang tuh, wah ndonga gak libat bahiku gak mandi. Padahal kita jadi kiai ini tahu, misalnya kok bahak wong alim ngerti doa yang mustajab, doa yang dilakukan waktu sihir, wabil ashari hum yastaghfirun. Doa yang mustajab adalah doanya orang tua pada anaknya, orang puasa yang sampai, saya tahu lah hati-hati sih. Tapi karena diputuskan, mau gak lihat baik, gak mandi, gelem aja dia ini membadi, diputuskan bukan badi. Jadi hukum itu kalah dengan adil. Enggak, sampai ada tiga ya roh aturan doa mustajab misalnya sulusul lail. Kan kita tahu betul hadis yang di Rabbuna kulalatin sulusul lail. Kan enggak ada hadis doa mandi nak liwat Ahmadun dan Mbah Mustafa kan. Kalau orang hadis kan ketika ayat sulusul lail Allah turun kan. Tapi hukum ini kan bisa kalah dengan hukum adat. NU lebih mantep di doa kiai timbang doa dewi waktu sahur itu. Padahal kalau Quran ada hadisnya. Ini jenenge kalah hukum mata. Mengenai nak jadi kiai kadang-kadang aneh-aneh gitu. Hukum-hukumnya Allah kadang bawa aneh. Nanti nih kalau kalau sering juga kalau mana apa-apa. Artinya diwanen. Gitu. Misalnya sama jalan ijazah, ya. Gue tak ke ijazah tuh, tapi di musim mandi waktu sahur. Itu pas jam telu. Di musim mandi pas gue topat, pas hati mau padang. Jadi hukum Allah harus diingatkan gitu. Jangan malah dulu ini mandi, orang ngomong di ijazah ini malam ini canggung, malah ditambah-tambah ini, orang bener. Dan kita kan tahu, hukumnya Allah kan begitu gitu. Misalnya kita akan mulai cilik yang ngaji, Allah turun ini sulusul lail, cuma yang mandi sulusul lail misalnya, cuma yang mandi Siti Kawiti dengan kata-kata kan ngerti tuh gitu.
Tapi tetap baik manung di jasa sendiri karuan. Ini itu tadi, jadi harusnya nggak boleh gitu. Lain Nabi Muhammad itu nggak begitu. Sampai beliau itu sering nyetok mangan, kadang lali. Ya, malah sering nyetok lali. Sholat juga ada orang rokaat ya Nabi Muhammad. Sampai beliatin, aku siroti sholat amnasi taruh. Jadi kan lali nopo sholat itu serubah. Nabi itu sahabat yang lugu-lugu. Niki sholat model anyar perubahan namanya jiran lali kamu gak sholat dulu rokaat. Berarti takoi jujur deh. Jadi peristiwa kan. Tadi yang ada Nabi sholat namun apa? Ada rokaat. Nabi gak yuran asa lali ya terus tambahin mana? Jangan-jangan sholat model baru. Ini kalau sholat isya. Oke. Jadi Nabi itu ya nikah. Dia mangan daging, dia perang, dia kalah. Perang Uhud dia kalah. Ketika Nabi perang Uhud dikena panah, dia rampal udune. Sujawat jiwa udniya li satu. Jadi Nabi ketika perang Uhud dia sujawat jiwa udniya li satu. Unggune itu oplok. Dia keten. Karena itu menunjukkan basari. Kalau Nabi segalanya sempurna, misalnya perang atau kalah, serbannya di kono orang kafir geblak kabeh, kita pangeran kan. Dan itu di luar keinginan Nabi. Karena Nabi diutus untuk menghilangkan syirik. Mulane wala ya'murukum antat tasbihul malaikata wan nabiyina arbaba. Jadi tidak ada orang yang akan mensyariatkan malaikat Nabi jadi pangeran. Ane ingin terang kamat takutat as-soibal malaikat wal yahud uzairan wan nasara paham gitu nanti kiai lah saiki ora ono sirik sing akbar kaya nyembah sirik saiki cilik-cilikan kok kultus paham Mustafa ya kod ya. Jadi kalau kamu nanti misalnya ada santri percaya kamu Pak Yai saya beri jasa gini-gini jadi saya itu sumpah kamu harus sesuai hukum Allah. Hati sumpah itu cara hukum Allah itu kayak apa ya, misalnya kita jawab hukum Allah nah dosane wong kok gak berwaliden kita suruh berwaliden nah dosane kok subuh kita suruh subuh sing bener gitu karena dosane iku krana seneng jam bloter kita kok ngawin kan wis gak ya nak pacaran ada sunah Rasul sekali dinikah kan sunah Rasul tadi gampang kan gue seneng mau bloter mau pacar kan gak sunah Rasul sekali mau nikah kan sunah Rasul mau nikah Nih baru nikah selatan. Sudah Rasulnya tinggi. ya tetap apa nikahnya kan sunah Rasul. Jadi kita harus repot cara berpikir negara oleh ada 3 guru oleh eleng-eleng supaya fatwa Keren. lah tenang lah cara percaya gue begini merasa tuh pangeran nangan-nangan omonganku gue gak tanggung jawab ada pangeran teman gue dulu nak munajat Menteri sing Islam kan. oleh lah cara gak oleh nak menteri sama diri lu tenang salah cara pergilah lu tenang salah dia anak ini mulai dia lu tenang salah wong Islam lah nang langsung kawin wong wedok kholisol kita nah saya wong putri buat tenang salah Mana putri ya oleh Pak. putrinya sing Islam, namanya kafir. Balik. Bener salah nih, kata-kata ulama dari itu nang salah. Ngaji nih pakai dua khatam. Kok iya, fatwa terus. Ayat berkufri. Ada tuh perintah sopo besar kumisir kafir kufri klan kafir. Batil antum sausi yang tahu nusra kafir muslimin Islam.